Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan, di mana saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru senior yang ada di SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan ini. Mengapa saya wawancarai salah satu guru senior? Karena para petinggi yang ada di SMK ini, seperti kepala sekolah, wakasek, itu semua ada kegiatan dan ada keperluan di luar. Jadi saat ini dia tidak berada di tempat. Saya bersama dengan guru senior ini. Perkenalkan, namanya Ibu Dewi Ode SPD. Dia mengajar bidang studi biologi. Halo. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG 2022 ini, di mana dalam PPG ini saya diharuskan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah. Dalam identifikasi masalah ini ada 3 hal yang saya lihat dalam sekolah ini, yang mana saya ingin bertanya sama Ibu supaya Ibu bisa menjelaskan apa kira-kira yang menjadi penyebab sehingga adanya identifikasi masalah yang saya dapatkan ini. Yang pertama Ibu, yang saya ingin tanyakan, dalam sekolah ini sebagian besar banyak siswa yang terlambat ke sekolah dan tidak mentaati peraturan sekolah. Kira-kira menurut Ibu sebagai guru senior yang sudah puluhan tahun di sini, apa kira-kira yang menyebabkan siswa terlambat dan tidak mentaati peraturan sekolah ini? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan, pengalaman saya sebagai guru piket, juga sebagai wali kelas yang saya tanyakan ke siswa-siswa, kenapa kamu terlambat? Ya, ada beberapa alasan sehingga mereka terlambat. Salah satunya, kebanyakan zaman sekarang semuanya sudah memiliki HP Android. Jadi HP Android diisi dengan game-game online. Jadi biasanya setiap malam mereka begadang bermain game online sampai hampir pagi lah. Jadi saat bangun pagi, terlambat saja bangun pagi, maka dia terlambat karena faktor mungkin bermain game tadi malam itu. Terus yang kedua, ada di masyarakat kita sini kan ada banyak acara pesta-pesta atau pesta sunat, pesta orang kawin. Biasanya anak-anak di siswa-siswa kami di sini itu biasanya mereka nonton pesta sampai larut malam. Jadi faktor tersebut juga bisa membuat mereka terlambat. Terus yang alasan yang ketiga, biasanya itu orang tuanya, broken contact di orang tuanya. Kebanyakan masalahnya ini dia tinggal sama ibu tiri, kadang juga tinggalnya sama ayah tiri. Jadi karena masalahnya di rumah sehingga saat pagi bangunnya itu terlambat. Terus yang keempat, biasanya itu tinggal sama orang. Biasanya anak-anak siswa yang tinggal sama orang ini, kebanyakan mereka datang terlambat karena disuruh dulu sebelum ke sekolah harus cuci piring, harus masak dulu untuk tuan rumah baru bisa pergi ke sekolah, makanya biasanya mereka terlambat. Terus mungkin dari yang terakhir ini mungkin kebanyakan siswa yang ada di SMK 4 ini karena faktor orang tuanya mungkin diberikan kebebasan, terserah mau tidur sampai jam berapa, mau belajar atau tidak, mereka tidak pedulikan. Jadi siswa itu dia terserah dia mau bangun sampai jam berapa, mau ke sekolah jam berapa, tidak diperhatikan sama orang tua. Itu salah beberapa masalah yang saya hadapi saat menjadi guru di SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan dalam menghadapi siswa-siswa kami. Oke, terus. Terima kasih banyak Bu. Yang kedua ini identifikasi masalah yang saya lihat ini, kebanyakan siswa ini kemampuan untuk berhitungnya sangat rendah. Menurut Ibu, kira-kira itu penyebabnya apa? Ya, makasih banyak Bu, silakan. Oke, terima kasih lagi atas pertanyaan keduanya dari Pak Yusrin. Yang saya dapatkan juga, kebetulan walaupun saya ini mengajar mata diklat biologi, tapi saya juga tahan di mata diklat matematika, walaupun saya bukan guru matematika.
karena hampir 2 tahun di SMK Negeri 4 itu tidak ada guru matematika. Jadi guru matematika itu diberikan tanggung jawab untuk diajar oleh guru-guru yang bukan jurusan matematika. Mungkin salah satu faktor itu sehingga anak-anak juga ya mungkin gurunya tidak kompeten untuk bukan punya ilmunya, tidak ada ilmunya matematika, cuma karena keadaan tidak ada guru, terpaksa guru yang itu dia guru lain yang mengajar matematika. Jadi ya mungkin gurunya punya ilmu yang sedikit atau kekurangan materi, jadi siswa juga menerima ilmu matematika yang pas-pasan. Terus yang saya tanyakan kebanyakan di sekitar SMK Negeri 4 ini, SMP-nya juga guru matematika tidak ada. Jadi ilmu dasar matematika dari SD, SMP itu mungkin dapatnya juga kurang, sehingga dasar ilmu matematika dari awalnya memang sudah tidak baik, sehingga sampai di SMK 4 ya pelajaran matematikanya belajar pas-pasan juga, ilmu yang didapat juga pas-pasan. Terus yang terakhir mungkin ya kita tidak bisa salahkan siswa juga. Yang terakhir itu mungkin pada dasarnya IQ-nya atau minatnya itu tidak suka pelajaran matematika. Kebanyakan siswa kan tidak suka matematika. Jadi mungkin IQ-nya yang rendah sehingga atau tidak punya minat terhadap matematika, sehingga dia kurang suka pelajaran matematika, dan saat mengikuti pelajaran matematika dia bermalas-malasan saja. Itu saja mungkin dari saya, Pak Yus ya. Oh iya, makasih banyak Bu. Identifikasi masalah yang ketiga yang saya dapat ini, banyak siswa yang kurang berminat atau jenuh dalam menerima pembelajaran. Menurut Ibu sebagai guru senior yang pengalamannya mungkin sudah banyak, kira-kira apa penyebabnya sehingga siswa kurang berminat atau jenuh dalam menerima pelajaran di kelas? Kasih Ibu, silakan. Oke, terima kasih Pak Yus. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, kebetulan saya juga diberikan tugas sama kepala sekolah sebagai wali kelas. Jadi kebanyakan saya wawancara sama siswa-siswa saya yang jadi anak wali saya. Itu kebanyakan, kenapa kamu tidak suka mata pelajaran ini? Kenapa kamu tidak suka mata pelajaran ini? Kebanyakan mereka alasannya itu yang paling utama itu di urutan pertama itu katanya tidak suka sama gurunya. Jadi gurunya tuh mereka tidak suka, tidak tahu mungkin karena sikapnya gurunya atau perilaku gurunya atau mungkin cara mengajar gurunya di kelas yang tidak sesuai yang mereka inginkan, atau saat gurunya mengajar mungkin siswanya kurang paham. Jadi dia kurang suka mata pelajaran tersebut, mungkin faktor dari awalnya tidak suka guru tersebut. Terus yang kedua itu biasanya kan ada mata diklat yang jam-jamnya itu setelah istirahat. Kalau mata pelajaran awal kan mereka masih segar bukan, tapi setelah istirahat biasanya itu siswa sudah capek, sudah jenuh, sudah lapar, ada yang lapar, sudah ada yang ngantuk. Jadi saat setelah mata diklat, setelah jam istirahat, kebanyakan mereka sudah bermalas-malasan untuk mengikuti pelajaran. Terus yang terakhir itu biasanya itu, apalagi jam terakhir itu mata pelajaran eksakta, matematika, biologi, fisika, kimia, itu kalau ditempatkan pelajarannya itu di jam setelah istirahat, ya biasanya siswa itu dia sudah jenuh, malas berhitung kalau sudah jam-jam gitu. Ya mungkin manusiawi lah kita bilang. Jadi kalau bisa itu mungkin kurikulum atau sekolah ini mesti bikin jadwal untuk pelajaran eksakta itu mestinya jam pertama. Jadi kebanyakan keluhannya itu setelah istirahat sudah capek ya. Itu saja Pak Yus. Mohon maaf kalau ada yang. Iya, makasih banyak Ibu. Saya juga berterima kasih banyak atas waktunya Ibu untuk saya wawancarai berkenan dengan tugas saya dalam PPG ini. Terima kasih banyak. Semoga identifikasi semoga masalah-masalah yang ada di sekolah ini kita bisa selesaikan dengan baik dan benar sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, inilah tadi wawancara saya dengan salah satu guru senior yang ada di SMK 4. Saya berharap dengan adanya identifikasi masalah ini solusi kita saya dengan guru-guru yang lain yang ada di SMK 4 ini dapat mencari solusi
sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di SMK ini, sehingga SMK ini dapat pembelajarannya dapat berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.